aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini prosedurnya. Ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150. Tidak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180. Saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar. Ingin memperoleh apa yang kita butuhkan, usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif. Diam saja, ya diupayakan. Biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja jadi naik, jadi baik, ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Tidak. Kita manusia itu tidak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu. Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Enggak, jangan dikira. Hidup tidak seeksak itu. Tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Orang tua saya kaya Pak. Tidak khawatir saya kalau masa depan saya. Saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman. Misalnya. Tapi jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Lebanon itu baru krisis. Yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan. Kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya miskin berjamaah kan akhirnya. Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa bisa. Dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja. Ya usaha, ya berdoa. Plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan. Setelah itu tawakal, pasrahkan hasilnya pada Tuhan.
Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar, Pak. Dan juga saya tahu IQ saya tidak terlalu tinggi kok, Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya, tapi tidak menyerah, Pak. Saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar itu, baca buku, ngajak diskusi dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah, saya tawakal saja. Nah, ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah. Ini gaya hidup asketik. Gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidupku. Saya lanjutkan. Nah, kalau ini manfaatnya. Kenapa sih saya harus qanaah, merasa cukup? Yang pertama, rasamu qanaah itu secara tidak sadar menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam hidupmu. Jadi qanaah itu kan merasa bahwa ya Allah, aku terima pemberianmu berapapun, seperti apapun. Loh, ini kan ada kesadaran ilahiyah dalam hidupmu. Kemarin-kemarin kan kita sering merasa gimana ya caranya saya bisa sadar secara kontinu terus-menerus bahwa hidup ini diawasi Tuhan, hidup ini dekat dengan Tuhan terus. Nah, jiwa yang qanaah itu jiwa yang selalu nyambung dengan Tuhan. Karena ya Allah, aku siap menerima apapun pemberianmu. Jadi memperkuat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kemudian ketika kita qanaah, itu yang kedua, memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita terima kan terus kita syukuri apapun pemberiannya Allah. Tambah mudah bersyukur. Hari ini kan banyak orang yang gaya hidupnya pengeluh, penyambat. Apa penyambat itu? Suka sambat. Apa saja dikeluhkan. Karena cara berpikirnya serba negatif. Jadi diajak ngaji ke masjid, wah khawatir saya jangan-jangan nanti ngantuk. Pokoknya mikirnya selalu bagian tidak enak itu. Jadi diajak apa saja melihat sudut negatifnya. Wong diajak ke kafe aja, wah janganlah di kafe, banyak maksiatnya nanti. Ayo, nanti diajak ke masjid alasannya ngantuk, diajak ke kafe alasannya maksiat, nanti diajak apa saja alasan terus, pokoknya nyari sisi jeleknya. Kuliah pagi mengeluh, wah kuliah kok pagi-pagi Pak, belum bangun. Nanti kuliah siang, Pak panas-panas gini Pak, suruh mikir. Kuliah sore ya, Pak kampusnya mau tutup Pak, Bapak tidak berhenti-berhenti. Lah terus kapan kuliah yang enak itu? Pagi kamu sambat, siang kamu sambat, sore sambat. Oke ya, berarti kamu kurang qanaah. Ayo qanaah, biar bisa bersyukur. Alhamdulillah Pak, kuliahnya pagi, saya bisa terbantu, bisa bangun pagi. Alhamdulillah Pak, jadwalnya siang, saya tidak harus ke susu-susu, ini pagi-pagi masih bisa aktivitas macam-macam. Alhamdulillah Pak, kuliahnya sore, tidak terlalu panas, juga tidak pagi-pagi, santai sambil menikmati sore misalnya. Apa saja bisa kita syukuri, apa saja bisa kita keluhkan. Maka ayo latihan qanaah biar mudah bersyukur. Oke ya, ini rumus hidup. Orang bahagia itu sebenarnya orang yang bersyukur, itu saja. Bahkan kalau di Al-Quran kan malah kita diiming-imingi la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Ini sebenarnya sangat logis.
Kalau kita ngasih orang, orangnya seneng terus, terima kasih ya, yang diberi kemarin itu saya menikmati sekali. Itu kan kita pingin memberi lagi, biar dia tambah senang. Tapi kalau kita dikasih tapi diam saja, ndak terima kasih, itu kan kita yang ngasih. Ini seneng ndak ya? Jangan-jangan ndak cocok, jangan-jangan ndak suka. Kita mikir kalau mau ngasih lagi kan. Wong dia merengut terus itu, ndak ada senyum-senyumnya, jangan-jangan ndak seneng saya beri ini. Ya sudah, ndak tak beri lagi. Nah, kalau orang yang bersyukur, seneng kan kita melihatnya. Yowis, gampang, nanti saya tambah. Berarti kamu seneng saya beri ini. Itu kalau bahasa Al-Quran kan tadi, kalau engkau bersyukur, aku tambah. Yang ketiga, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak, hidup yang lebih nyaman. Hayat yang thayyibah. Sering saya bilang, hidup itu kalau ingin bahagia kita harus kenal batas. Nah, qanaah itu melatih kita tidak berlebihan. Dua hal yang sama antara mengenali batas dan tidak berlebihan. Kalau sudah ngerti batas, jangan ditabrak. Kalau kalian lampaui batas itu, yang semula membahagiakan bisa menyusahkan. Kalian kuatnya makan 1 piring, tapi berhubung ditraktir temenmu, kamu nekat. Mumpung gratis pak, terus kamu nambah 2 piring. Itu blunder kamu. Kamu anggap piring kedua itu nikmat, siksaan akhirnya bagimu. Kenapa? Kamu lupa berhenti. Kamu tidak tahu kapan harus merasa cukup. Jadi ini manfaat ketiga dari qanaah. Yang keempat tentu saja melindungi kita dari salah, dari dosa. Kenapa? Yang kita urusi semakin sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemudian memperoleh kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu kan rasa cukup tadi. Kalau pakai parameter minimalisme minggu lalu, barang yang kita miliki berguna semua. Bukan barang-barang buah keinginan yang kalau sudah beli terus dibuang. Kenapa dibuang? Tidak cocok. Atau kemarin rasanya kayak butuh sekali, tapi begitu dibeli, ternyata tidak kepakai. Berarti kekayaan kita tidak hakiki. Ya kayak kalian, kayak kemarin itu loh, kalau sedang terlena oleh flash sale apa oleh apa, itu kan kamu apa wae diklik. Wah ini mumpung murah pak, lo ya jangan murahnya dulu lah, kamu butuh apa enggak? Ya kan? Oh ini kaosnya 100.000 dapat 6 loh pak, luar biasa. Akhirnya begitu kaosnya datang, wah saya sedekahkan saja pak. Lah iya salahmu sendiri kemarin, serakah gara-gara murah. Oke ya, yuk punya barang-barang kekayaan yang hakiki yang memang kita butuhkan saja. Dan mulia, orang qanaah itu kebalikannya orang tamak. Kita kan tidak nyaman lihat orang tamak. Nah kalau lihat orang qanaah, tidak ambisius, tidak agresif, itu kan enak. Dimuliakan di masyarakatnya. Baik, ini manfaatnya qanaah. Ini quotes, sekali-sekali quotesnya bahasa Arab ya. Biar saya tidak diprotes, Pak orang barat terus Pak quotesnya. Ya wis ini orang sana yang pakai bahasa Arab. Imam Ghazali dan Imam Qusairi. Kata Imam Ghazali, wajadtu atwalan nasi hummam al-hasud wa ahna'uhum isyan al-qanu. Aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Hidupmu akan lebih lama tenang.
Orang yang sumpek terus-terusan itu orang yang dengki. Karena dia dikejar-kejar kedengkiannya, ingin mencari jeleknya orang yang dia dengki. Nah, itu hidupmu lebih tidak tenang. Kalau ingin tenang apa? Qanaah. Ada lagi qaul dari Imam Ghazali. Man taba'at ainahu ma fi aidin nasi tola khasnuhu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya, ngelirik-ngelirik, melihat-lihat yang dimiliki orang-orang di sekelilingnya, dia akan panjang sedihnya. Kita itu kan sering sedih karena lihat, ya Allah, HP ku kok ini HP merek jadul sekali, temenku mewahnya HP-nya, kan terus kamu sedih. Ya Allah, bajuku itu loh, baju merek apa ini, temenku yuk bajunya kok mahal-mahal gitu ya, terus kamu sedih. Ya Allah, motorku ini tahun 70-an, temenku motornya tahun 2002. Ya, sedih kamu. Kenapa? Salahmu sendiri, lihat kiri kanan, mengikuti pandangan matamu. Ya Allah, temenku punya gandengan semua. Kok iya? Kapan aku ini? Ayo, salahmu sendiri, tolak-tolak kiri kanan. Mbok ya sudah, kamu setia dengan HP-mu saja, ndak usah lihat kemana-mana. Ya, jadi ini hubungan dengan qanaah tadi. Kita biasanya sering tergoda karena lihat kiri kanan. Temanmu punya macam-macam, bisa macam-macam. Akhirnya kamu sakit, kamu sedih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, zuhud. Jadi zuhud ini gaya hidup yang meninggalkan segala sesuatu dan sibuk dengan Allah saja. Itu definisi dari para ulama ya, saya kumpulkan jadi satu. Ini juga gaya asketik kalau dalam Islam. Ada definisi zuhud itu membatasi keinginan atau angan-angan. Zuhud itu, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Atau ada yang bilang zuhud itu tidak merasa putus asa kalau ada harta benda dunia lepas dari genggaman, dan tidak merasa terlalu senang ketika ada hal-hal duniawi yang datang. Atau zuhud itu terbebasnya hati dari ketergantungan pada selain Allah. Ini dari Ibnu Ajibah yang nulis syarahnya Hikam. Intinya zuhud itu hati kita yang sudah tidak lagi terpesona oleh dunia dan fokus pada Tuhan saja, pada Allah saja. Tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta, bukan berarti tidak punya dunia, tidak bekerja, tidak punya apa-apa, enggak. Tapi kita tidak cinta dengan itu semua, tidak terikat dengan itu semua. Fokus cinta kita hanya pada Tuhan saja. Ini namanya jiwa yang zuhud. Orangnya namanya zahid. Jadi saya ndak iri kok kalau hanya HP terbaru. Saya ndak iri juga kalau hanya kendaraan paling mutakhir. Saya juga ndak terlalu iri kalau cuma pasangan hidup. Fokus saya ridhonya Tuhan saja. Asal Tuhan ridho padaku, semuanya kecil. Nah, ini bisa kamu alasan nanti kalau dikritik. Kamu kok jomblo? Itu ndak menggelisahkanku. Asal Tuhan ridho, aku rela pokoknya. Tapi ini beneran, orang zahid itu sibuknya hanya tentang Allah saja. Nah, ini gaya hidup asketik namanya zuhud. Ini ciri-cirinya. Saya ndak yakin kalian bisa membaca itu. Kecil-kecil tulisannya ya. Saya baca langsung saja karena waktunya. Zuhud itu menganggap bahwa kesenangan dunia hanya sementara. Akhirat lebih
lebih baik dan lebih kekal. Apa dunia dibuang? Tidak. Dunia adalah tempat untuk menyiapkan hidup bahagia di akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk menuju akhirat. Orang zuhud itu mengeluarkan cinta dunia, memasukkan cinta pada Allah. Orang zuhud itu melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Tergantung ya pada Tuhan saja. Orang zuhud itu menganggap bahwa bahagia itu bukan materi, tapi spiritualitas. Bahagia itu bukan harta, tapi rasa cukup, rasa puas. Orang zuhud menganggap bahwa harta dan jabatan itu amanah untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang banyak. Orang zuhud itu hemat, sederhana, menghindari kemewahan yang bisa menggoda. Orang zuhud itu menjaga anggota tubuh dari segala yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ini gaya hidup orang zuhud. Ini saya baca cepat, nanti mungkin teman-teman kalau di kamar dicentangi satu-satu ya. Ini saya sudah, kalau belum disilang. Nah, saya tidak tahu nanti skornya berapa. Level zuhudmu. Jangan-jangan terus ketemunya silang semua. Oh, saya kok silang semua, Pak? Kalau silang semua, ya kamu urut satu-satu. Kamu mau latihan yang mana dulu? Tadi kan memang ini dalam rangka riyadhah, latihan. Melatih jiwamu agar tidak cinta dunia, agar sibuk dengan Tuhan saja. Ini gaya hidup asketik. Baik. Nah ini menarik, ada teori tentang prosesnya. Untuk jadi orang yang zuhud, ada tahapannya. Jadi pertama tentu saja yang paling dasar, tinggalkan yang haram. Saya zuhud loh Pak, saya cinta Allah saja. Lah kok masih banyak melakukan yang dosa-dosa yang haram-haram. Itu kan beda Pak, ini kan cinta loh Pak. Ayo ndak, itu berarti belum. Jadi yang paling dasar meninggalkan yang dosa-dosa yang haram-haram. Naik satu level, meninggalkan yang meragukan. Sudahlah saya ragu-ragu ini, baik apa buruk ya ini, saya tinggal saja. Ini sulit. Orang itu biasanya disetir oleh untung rugi atau suka dan tidak suka. Sehingga keputusan selalu didasarkan pada itu. Ya, kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Atau terlanjur suka mau gimana lagi? Nah, padahal level 2 setelah kita bebas dari yang haram, bahkan kalau bisa ya kita membebaskan diri dari yang tidak jelas. Kalau masih kuat, naik satu level. Membebaskan diri dari yang boleh, yang halal. Tapi halal sih, tapi berlebihan. Makan itu halal, tapi berlebihan jelek, maka saya tidak makan berlebihan. Saya tinggal itu. Atau aktivitas yang sia-sia. Kayak tadi, 3 jam hanya untuk nonton TikTok misalnya. Itu kan eman-eman. Boleh wong yo HP-HPmu sendiri, kuota-kuotamu sendiri, yo tidak ada yang larang. Tapi kan yo kemanfaatannya kecil. Maka saya hindari yang begitu. Itu yang halal tapi sia-sia kamu tinggalkan. Atau halal sih, ya ndak sia-sia, ya ndak berlebihan, tapi membuat kita terlena, akhirnya jauh dari Allah. Gara-gara keterlenaan itu. Nah ini ditinggalkan juga. Nah ini tahapan-tahapannya ya, kalian latihan lah. Pak saya yang haram saja masih berat ya Pak. Iya pelan-pelan ndak apa-apa. Apalagi yang syubhat, apalagi yang halal. Ayo latihan satu tahap demi satu tahap sampai puncaknya hanya tersisa Allah saja. Jadi kalau sudah bisa ninggal yang haram, ninggal yang syubhat,
Atau halal sih tapi tidak ada gunanya, sia-sia, berlebihan malah membuat jauh dari Allah. Puncaknya adalah nanti yang tersisa tinggal Allah saja. Baik, ya ini diingat-ingat jadi rumus. Semakin kalian naik level, naik kelas, semakin alhamdulillah. Inilah gaya hidup zuhud. Nah, ini quotes lagi. Kalau ini dari Imam Ghazali. Saya baca Indonesianya saja ya, biar kalian tidak lama-lama roomingnya. Kata Imam Ghazali, zuhud itu tidak sama dengan meninggalkan harta. Ketahuilah, banyak orang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi itu orang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Kenapa? Meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah saja, ringan saja. Bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai zahid. Hari ini kan banyak orang belum zuhud, tapi sudah acting zuhud. Jadi, kalau saya dunia itu anti sudah. Pak Duni tidak punya duit. Ini kan acting saja. Batinnya sebenarnya rindu, pingin punya banyak uang, tapi gayanya biar kelihatan seperti zahid, terus dia merendah-rendahkan uang. Padahal dia butuh uang. Apa uang itu? Apa dunia itu? Nanti setelah itu diberi sangu besar, alhamdulillah. Jadi hakikatnya bukan itu. Monggo saja kalau punya harta. Banyak sufi juga kaya, tapi batinnya tidak terikat oleh dunia yang dia miliki. Seandainya kekayaan itu saat itu juga habis hilang, dia tidak akan sedih. Ini namanya batin yang tidak terikat oleh dunia. Kadang-kadang unik. Ada hukum timbal balik. Yang kita hindari-hindari justru datang. Yang kita kejar-kejar justru lari. Ini salah satu rumus dalam hidup itu kan. Banyak paradok-paradok. Nah, banyak ulama itu yang jiwanya sangat zuhud, tapi kaya. Entah dari mana hartanya datang. Meskipun beliau-beliau tidak menginginkan itu dan tidak melekat di situ. Jadi, punya harta atau tidak punya harta belum jadi ukuran jiwa seseorang sudah zuhud. Jadi zuhud itu berarti kondisi jiwa kita yang tidak cinta, tidak terikat oleh dunia. Zuhud itu hati yang bersih dari duniawi. Imam Ghazali di yang bawah itu mencontohkan Nabi Sulaiman itu pemilik kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, tapi beliau ini termasuk orang yang zuhud. Jadi tidak kecewa, tidak sedih seandainya kehilangan harta atau kehilangan kekuasaannya. Alah wong dunia saja kok. Nah, itu mentalnya orang zuhud. Waduh, saya habis ketipu ini berapa puluh juta. Dunia saja kok. Tidak harus disedihkan sampai segitunya. Ini berarti jiwamu sudah jiwa zuhud. Jadi yang membuatmu sedih hanya Allah saja. Kalau kamu merasa, waduh aku kok merasa melakukan dosa seperti ini ya, nanti jangan-jangan Allah murka. Kamu galau di sini. Tapi tidak galau kalau uangmu hilang, atau kalau gajimu turun, atau kalau kiriman orang tuamu tidak datang-datang. Tidak apa-apa. Jiwamu berarti jiwa zuhud.